Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sukses Perangkat Desa. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, tak lupa saya ucapkan salam sejahtera bagi para Bapak Ibu di seluruh Nusantara. Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bisa menjalankan rutinitas setiap hari, dan yang pasti selalu dalam lindungan Allah. Amin. Baik, sebelum kita lanjut, mohon support dan dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan banyak terima kasih, dan tentunya Allah yang akan membalas kebaikan Bapak Ibu semua. Amin. Baik, langsung saja ya kita bahas tentang soal ujian manajerial P3K Kemenak tahun 2023 ya. Di sini adalah bocoran terkini ya. Dan untuk properti baik Sukses Perangkat Desa, untuk mengefisienkan waktu ya, langsung saja. Semoga di sini untuk yang belajar di channel Sukses Perangkat Desa ya, 99% lolos, amin. Langsung saja nomor 1. Pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan disebut A. Karismatik, B. Otoriter, C. Paternalistis, D. Demokratis, E. Personal. Jawabannya adalah ya, B. Otoriter. Berikutnya nomor 2. Prinsip the right man on the right place yang digunakan dalam menetapkan seseorang untuk menempati suatu jabatan dalam organisasi merupakan pelaksanaan dari fungsi A. Controlling, B. Planning, C. Motivating, D. Actuating, E. Organizing. Jawabannya adalah ya, E. Organizing. Nomor 3. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah sebagai manajer adalah A. Perencanaan, organisasi, supervisi dan evaluasi, B. Konseptual, kemanusiaan, sosial dan teknis, C. Konseptual, sosial, formal dan teknis, D. Formal, teknis, informal dan manajerial, E. Formal, informal, sosial dan teknis. Jawabannya adalah ya, A. Perencanaan, organisasi, supervisi dan evaluasi. Nomor 4. Pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan penting, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Bagaimana sikap Anda? A. Menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu. B. Saat itu juga Anda menghentikan sistem itu juga. C. Melaporkan kepada atasan. Apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu? D. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut terlebih dahulu, kemudian menghentikan penggunaan sistem itu. E. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dahulu, kemudian melaporkan ke atasan tentang masalah pada sistem itu. Jawabannya adalah ya, C. Melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu. Berikutnya nomor 5. Keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama dan memotivasi orang lain disebut A. Communication, B. Konseptual, C. Teknis, D. Simpati, E. Interpersonal. Jawabannya adalah ya, E. Interpersonal. Berikutnya nomor 6. Saya mampu menuntaskan tugas sebelum batas waktu yang ditetapkan. Saya memiliki waktu senggang pada jam kerja. Biasanya waktu tersebut digunakan untuk A. Membaca buku-buku yang dapat meningkatkan kompetensi profesional, B. Menawarkan bantuan kepada rekan kerja, C.
meneliti kembali hasil pekerjaan saya dan RPP pertemuan berikutnya. D. Bersosialisasi dengan rekan-rekan satu sekolah. E. Bersosialisasi dengan rekan-rekan dari mata pelajaran yang sama. Jawabannya adalah ya A. Membaca buku-buku yang dapat meningkatkan kompetensi profesional. Berikutnya nomor 7. Untuk mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan, saya A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau mengejar dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk mengajar dengan baik jika situasi memungkinkan. C. Mendorong orang lain mengajar dengan baik jika diperlukan. D. Mengstimulasi dan berkolaborasi dengan orang lain untuk mau mengajar dengan baik. E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk mengajar dengan baik. Jawabannya adalah iya, D. Mengstimulasi dan berkolaborasi dengan orang lain untuk mau mengajar dengan baik. Nomor 8. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. E. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Jawabannya adalah ya, D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. Berikutnya nomor 9. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. B. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. B. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. D. Saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf. E. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Jawabannya adalah ya, A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Berikutnya nomor 10. Apakah Anda merasa sulit meminta tolong pada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? A. Merasa sulit karena tidak ingin memberatkan orang lain atas tugas saya. B. Jika dalam kondisi benar-benar berdesak, maka saya akan meminta tolong kepada orang lain. C. Tergantung situasi dan urgensi, terkadang saya minta tolong, terkadang tidak jika tidak dibutuhkan. D. Jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. E. Selalu meminta tolong meskipun tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Jawabannya adalah iya, D. Jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Berikutnya nomor 11. Seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan, ya, baik tamu ataupun rapat ataupun telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda? A. Saya tidak merasa terganggu dengan itu. B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. C. Saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. D. Tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak. E. Saya merasa terganggu dengan hal itu. Jawabannya adalah ya, B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Nomor 12. Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? Jawabannya A. Selalu gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. B. Kadang-kadang jika ide baik itu muncul. C. Sering, kebanyakan gagasan saya unik sehingga dapat diterima. D. Saya jarang mengemukakan ide. E. Kadang-kadang ide diterima. Jawabannya adalah iya, A. Selalu gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Lanjut nomor 13. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda?
A. Tidak terlalu penting karena yang terpenting adalah target tercapai. B. Penting tapi bukan yang utama. C. Biasa saja karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. D. Cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. E. Penting tapi yang utama adalah target. Jawabannya adalah iya. E. Penting tapi yang utama adalah target. Berikutnya nomor 14. Bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu? A. Target individu tercapai, maka target tim akan tercapai. B. Target tim utama, meskipun target individu tidak tercapai. C. Sebisa mungkin kedua target tercapai, meskipun tidak bisa mencapai 100%. D. Mencapai target tim dulu, lalu menyelesaikan target individu. E. Hanya mendahulukan target tim jika waktu cukup baru mengerjakan target individu. Jawabannya iya. D. Mencapai target tim dulu, lalu menyelesaikan target individu. Berikutnya nomor 15. Apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil? A. Tergantung hal tersebut dapat ditoleransi atau tidak. B. Jelas, karena keadilan adalah utama dan mutlak. C. Tidak masalah walaupun tidak adil, proporsinya cukup dan dapat berjalan dengan baik. D. Tidak masalah walaupun tidak adil, proporsinya cukup dan dapat berjalan dengan baik. Jadi ini jawaban C dan D sama ya. Lanjut yang E, jelas karena keadilan adalah yang utama. Jawabannya adalah ya, B. Jelas karena keadilan adalah utama dan mutlak. Ya. Baik, terima kasih. Nanti kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekali lagi, mohon support dan dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share sebelum dan sudahnya. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Mohon koreksinya ya jika ada soal dan jawaban menurut Bapak kurang tepat ya, menurut Bapak Ibu kurang tepat, tinggalin di kolom komentar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.